Babad Prayut karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-11. Pasukan Raden Guntur hancur. Raden Suwandi dicopot dari kedudukan Adipati Grobogan. Alkisah di kubu barisan Yogya, mereka juga sudah berperang seharian. Musuh berhasil dipukul mundur. Bersama pasukan yang lari dari selatan karena dipukul pasukan Surakarta, pasukan Raden Guntur Wiratmejo lari ke arah Ngawi. Di Ngawi mereka memecah pasukan. Sebagian menuju utara menyeberang ke Jipang, dan sebagian lurus ke timur arah Pace. Pasukan yang lari ke timur dikejar prajurit Surakarta. Yang lari ke utara dikejar prajurit Ki Ronggo Prawirodirjo dari Jogja. Belum bisa dipastikan Raden Wiratmejo ikut lari kemana. Ronggo Prawirodirjo lalu bermarkas di desa Palumbon. Temenggung Jipang Notopuro diperintahkan kembali ke Jipang. Pangeran Madiun juga sudah pulang ke kota Madiun. Setelah masing-masing berhasil mengumpulkan prajurit, disuruh segera bergabung ke markas Palumbon. Raden Ronggo Prawirodirjo sudah mendapat kabar kepastian posisi Raden Wiratmejo. Ternyata Wiratmejo lari ke barat. Adapun pasukan yang lari ke timur adalah orang Surabaya dan Malang yang bermaksud pulang. Pasukan dari timur kecewa karena tuan mereka tidak tangguh dalam perang. Orang seperti itu mustahil dapat menjadi pemimpin, sedangkan menghadapi Joyonagoro saja menghindar. Raden Ronggo Prawirodirjo segera mengirim utusan ke Pace untuk menemui Ki Mangkuyuda. Utusan memberitahu bahwa sekarang Raden Wiratmejo berada di Lasem, Pegunungan Kendeng. Temenggung Mangkuyuda segera membawa pasukan ke barat melewati Jipang, lalu bergabung dengan pasukan di Palumbon. Di Palumbon terdengar kabar bahwa Pangeran Singosari bergerak dari Malang ke Kediri. Ronggo dan Mangkuyuda sepakat untuk memulangkan para bupati mancanegara timur, yakni dari Pace, Kartosono, Kalangbret, dan Rowo. Mereka ditugaskan untuk menjaga Kediri, Japan, Wirosobo, dan Sarengat, serta Kartosono dan Blitar. Adapun yang ikut mengejar Raden Wiratmejo adalah para bupati dari Madiun, Ponorogo, Magetan, Caruban, Jipang, Warung, Bluro, dan Grobogan. Setelah berbagi tugas, pasukan segera berpisah. Pasukan Raden Wiratmejo sudah terkumpul kembali. Karena didesak para prajurit, maka Raden Wiratmejo ingin sekali lagi menjajal ketangguhan pasukan Ronggo dan Mangkuyuda. Bila sekali ini menang, sudah pasti akan kembali mendapat kepercayaan. Namun bila tidak berani melawan, pasti selamanya nasibnya akan seperti Kijang yang menjadi buruan. Wiratmejo kembali bangkit keberaniannya dan bermaksud mengerahkan pasukan untuk menggempur Bluro. Prajurit sandi kubu Ronggo Prawirodirjo mendapat laporan bahwa Wiratmejo akan berangkat ke arah selatan untuk menyerang Bluro. Ki Ronggo segera memberitahu Ki Mangkuyuda di barisan Surakarta. Pada malam hari, Raden Ronggo berangkat ke barat bersama prajurit pilihan. Ki Mangkuyuda dan Joyonagoro kemudian menyusul. Wiratmejo yang berangkat pagi kedahuluan sampai di Bluro. Dalam perjalanan, pasukan Wiratmejo kepergok pasukan Surakarta. Panglima garis depan Surakarta, Ki Joyonagoro, segera menerjang barisan Wiratmejo. Ki Joyonagoro kembali mengamuk mengobrak-abrik pasukan Wiratmejo. Banyak prajurit Wiratmejo tewas, yang masih hidup melarikan diri. Wiratmejo ikut lari. Ki Joyonagoro terus mengejar. Sepak terjangnya seperti raksasa mendapat daging. Tunggang langgang prajurit Wiratmejo menyelamatkan diri. Separuh barisan Wiratmejo yang masih di belakang bertemu pasukan Ki Mangkuyuda. Pertempuran kembali pecah. Banyak prajurit Wiratmejan tertangkap, yang melawan segera dibunuh, yang menyerah lalu diikat, yang lari terus dikejar. Sementara itu barisan Yogya yang berangkat lebih dulu mendengar suara pertempuran di belakang. Mereka lalu berbalik ke timur. Di jalan bertemu dengan pasukan Wiratmejo yang lari dikejar pasukan Mangkuyuda. Pasukan Yogya menghadang dan leluasa membantai mereka. Banyak yang tewas dan tertangkap. Sisanya melarikan diri ke hutan dan jurang-jurang.
Mereka membuang pakaian agar tidak dikenali sebagai prajurit. Raden Wiratmejo pun menyamar bersama 25 prajuritnya. Mereka mengganti pakaian dan mengaku sebagai orang Yogya yang akan menyusul tuan mereka. Setelah lari dari medan perang, mereka berhenti di desa Marawun. Pasukan Yogya dan Surakarta yang mengejar kehilangan jejak. Pasukan Yogya Surakarta terus mengubres hutan dan tebing-tebing jurang. 1-2 prajurit musuh yang kemudian ditemukan pun dibunuh. Ki Jayanagara masih panas hatinya. Ki Jayanagara tak berhenti mengejar musuh. Siapapun kapok kalau bertemu Raden Jayanagara. Bahkan teman sendiri pun takut mendekat karena tombaknya terus berputar ke kiri kanan mencari mangsa. Menjelang sore, pasukan Surakarta sudah berhenti mengejar. Mereka beristirahat di bawah pohon sambil menunggu Ki Jayanagara. Sore hari Ki Jayanagara memperlambat kudanya. Terlihat olehnya sepasukan yang sedang beristirahat di bawah pohon. Ki Jayanagara tenang karena ternyata teman sendiri. Ketika mendekat, para menantri menyambut. Kuda Ki Jayanagara dipegang. Tombaknya pun diambil seorang mantri. Tikar lalu digelar. Ki Jayanagara ambruk berbaring di atas tikar. Napasnya tersengal-sengal. Setelah tenang, Ki Jayanagara kemudian duduk. Ki Mangkuyuda kemudian merangkul dan menenangkannya. Hati Jayanagara sedikit kecewa karena keinginannya mencabik-cabik Raden Wiratmejo tak kesampaian. Pasukan Raden Wiratmejo sudah hancur. Wiratmejo tak mampu mengumpulkan mereka kembali. Para prajuritnya sudah kapok, tak bisa ditata lagi. Wiratmejo tak mampu bangkit. Sekarang hanya bisa mengungsikan badan sendiri di sela-sela hutan dan pegunungan. Raden Ronggo Prawirodirjo dan Ki Mangkuyuda sepakat untuk menuntaskan pengejaran Raden Guntur Wiratmejo. Meski hal ini akan menjadi pekerjaan sulit, tapi kalau tak diselesaikan akan mengulang pekerjaan kelak. Mereka sepakat untuk menyelesaikan sampai Raden Guntur benar-benar tak bisa bangkit lagi. Sementara sebelum mendapat berita posisi Raden Guntur Wiratmejo, Ki Mangkuyuda akan menempati Jipang. Adapun Ki Ronggo akan menempati Grobogan. Di Grobogan, Raden Ronggo menyampaikan perintah Kanjeng Sultan kepada Raden Suwandi. Adipati Grobogan itu menerima dengan lapang dada dan berserah diri. Raden Suwandi dicopot dari kedudukannya sebagai adipati di Grobogan dan dipensiunkan di Pati. Sultan sudah mengirim utusan untuk memberitahu kepada Ideler Nicholas Harting bahwa Suwandi telah dicopot dan dipensiunkan di Pati. Ideler sangat bersuka cita, lalu menyebarkan berita ke kantor-kantor company. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.